Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Amelia dari kelas 2E dengan NIM 2323 1300128. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul Transaksi yang dilarang dalam Islam. Adapun pengertian dari transaksi dalam ekonomi syariah adalah suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling melakukan pertukaran terkait hal perdagangan dan perniagaan hingga membentuk sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan penyebab dilarangnya transaksi. Ada 3 penyebab transaksi dilarang. Yang pertama, haram zatnya. Yang kedua, haram selain zatnya, di mana pada penyebab dilarangnya transaksi ini dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada tadlis, yang kedua ada ihtikar, yang ketiga ada bai najazi, yang keempat ada taghrir atau goror, yang kelima ada riba, yang keenam ada rishwah. Kemudian yang 3, tidak sah akadnya. Dalam hal ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, ada rukunnya tidak terpenuhi. Yang kedua, syarat tidak terpenuhi. Ketiga, terjadi ta'aluk. Yang keempat, terjadi 2 in 1. Haram zatnya di sini bermaksud transaksi yang dilarang karena objek yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya, minuman keras, bangkai, kecuali ikan dan belalang, dan babi. Yang kedua, transaksi barang atau jasa yang demikian ini tetap haram walaupun akadnya sah. Contohnya, pembelian minuman keras dengan akad murabahah melalui bank syariah. Atau zat barangnya haram, akadnya sah tetapi transaksi haram. Seperti yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 115 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, haram selain zatnya. Dalam hal ini dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada tadlis, yaitu melanggar prinsip antarodin minkum. Yang artinya, setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi pada prinsip kerelaan kedua pihak yang bertransaksi. Mereka harus memiliki informasi yang sama tentang barang atau jasa yang ditransaksikan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ada 4 sebab tadlis. Yang pertama, kuantitas, di mana para pedagang yang mengurangi takaran timbangan barang yang dijualnya. Yang kedua, ada kualitas. Contohnya seperti penjual yang menyembunyikan cacat pada barang yang ditawarkannya. Yang ketiga, ada harga. Contohnya memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga pokok produk melebihi harga di pasaran. Yang keempat, waktu penyerahan. Dalam waktu penyerahan, contohnya itu seperti petani buah yang menjual buah di luar musimnya, padahal petani itu mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Yang kedua ada melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun, yang artinya jangan menzolimi dan jangan dizolimi. Praktek yang melanggar prinsip ini seperti rekaya pasar dalam supply atau ihtikar, yaitu mengupayakan adanya kelangkaan barang dan menimbun atau entry barriers atau menghambat produsen lain masuk pasar agar tidak menjadi monopoli. Selanjutnya menjual harga tinggi
dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan. Selanjutnya ada rekayasa pasar dalam domain atau bai najasi. Rekayasa pasar dalam domain terjadi bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi rekayasa pasar ini. Yang pertama, masalah penyebaran. Yang kedua, melakukan pemesanan pembelian. Yang ketiga, pembelian pancingan sehingga tercipta sentimen pasar kan bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan kembali objek ambil untung objek yang sudah dibeli. Selanjutnya ada gharar, yang artinya keraguan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad dapat dikatakan mengandung unsur gharar karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut. Gharar disebut juga tagrir, situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Takdir terjadi bila kita merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Gharar atau takdir terjadi karena 4 hal. Yang pertama ada kuantitas. Yang kedua kualitas. Dengan contoh, menjual sapi masih dalam perut induknya. Kita masih belum tahu bagaimana kualitas sapi tersebut. Yang ketiga, harga. Contohnya, pengambilan margin 20% untuk 1 tahun atau 40% untuk 2 tahun. Yang keempat, waktu penyerahan. Dengan contoh, menjual barang hilang seharga Rp dan disetujui oleh pembelinya. Selanjutnya yaitu riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan, juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba. Secara umum, terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Seperti yang Allah katakan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 130, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Selanjutnya, tidak sah atau lengkap akadnya. Suatu transaksi yang tidak termasuk dalam kategori halal lil zatihi maupun haram lil ghairihi belum tentu serta-merta menjadi halal. Suatu tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih faktor berikut. Yang pertama, rukun dan syarat tidak terpenuhi. Rukun jual beli meliputi pelaku, objek, ijab qabul. Syarat jual beli tidak menghalalkannya yang haram, mengharamkan yang halal, menggugurkan rukun, bertentangan dengan rukun, dan mempengaruhi berlakunya rukun. Yang kedua, terjadi ta'aluk, yaitu terjadi bila dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan dengan maksud berlakunya akad satu tergantung pada akad kedua. Dalam terminologi fikih disebut bai al-inah. Yang ketiga, terjadi two in one, di mana satu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian. Dalam terminologi fikih disebut safkatain fil al-safkah.
two in one terjadi karena adanya objek sama, pelaku sama, jangka waktu sama. Bila salah satu dari faktor tersebut tidak ada, maka tidak terjadi two in one. Baiklah, itulah tadi video pembelajaran tentang larangan transaksi dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.